semuanya, selamat hari Senin. Saya Kak Rose. Hari ini kita jumpa lagi di acara Rumpi No Secret Murah. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Nanti kita mau kepo-kepo, mau tanya-tanya sama Melanie Ricardo, Duta Unboxing Indonesia. Hai Mel. Dia lagi liatin handphone dulu, aku tanya, ada gosip apa sih? Aku jadi penasaran. Nanti ya kita ngobrol sama Melanie. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya, dunia asmara yang tak pandang usia. Kemarin sini dari hari apa sih? Hari Sabtu apa hari Jumat gitu aku lihat ada postingannya. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sih kita menduga memang Dirly dan Ari Lasso itu balikan. Dari awal yang di Instagram restorannya Dirly itu udah posting tuh dia ngirimin sup salmon ke Ari Lasso ya kan. Tapi kan di Instagram jualan jadi mungkin nggak banyak yang notice. Tapi yang kemarin ini beberapa hari yang lalu semakin nyata lah ya. Ketika Ari Lasso ini merepost postingannya Dirly. Yaitu postingan ketika dia dipijetin mukanya gitu kan. Postingannya bunyinya nih, so sweet amat sih. I miss you every day. Dia ada jawabannya Ari Lasso adalah psikologan katanya ya. Ini menyebut si Ari Lasso psikologan. Makasih Mbak D dari salon ambekan. Semoga laris katanya gitu. Berarti yang ambekan siapa nih? Dua-duanya sih kayaknya ambekan. Terus di hari Jumat atau hari Sabtu itu Dirly juga posting di thread ya. Aku bacanya sih di thread ya. Bunyinya adalah seperti ini. Set. Yang suka kata-katain rajaku tuh maksudnya ya tentu saja yang lagi digandeng ini ya. Aku nggak peduli karena buat aku kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau. Warning, bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, aku nggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Warning katanya gitu. Semalam happy banget pacaran ke negeri Blok M dan memang aku yang kebucinan sama beliau. Yang lucu sih sebenarnya komentar netizennya ya gitu, karena bukan apa-apa sih, cuma berantem yang kemarin itu kita masih teringat betul gitu ya, membekas di bulan Januari itu ketika Ari Lasso menyuruh hapus foto, hapus, ini apa lagi, hapus, semua hapus foto ya. Coba kita baca komentar netizen bunyinya adalah banyak drama jilat ludah sendiri, dijawab sama Dirly, emang. Yang berikut, kebucinan kakak waktu mas-mas dulu 20 sama yang sekarang ada bedanya nggak kakak? Apa sama aja porsinya? Pengen juga dibucinin sama orang, hahaha katanya gitu. Bucinan sekarang sampai luber langsung umum gitu, bebas dan rahasia. Oke. Yang berikutnya kita lihat. Aneh kemarin marah-marah dan putus, sekarang balikan dan sayang-sayangan. Gak usah upload apapun bu kalau nggak mau dikomen. Gak usah komen bu kalau nggak mau lihat postingan orang katanya gitu. Yang berikutnya kita lihat. Ada lagi nggak? Kok bisa sih kak balikan lagi? Padahal kan pasangan kakak maaf galak, bentak-bentak. Semoga awet ya kak. Syukur-syukur bisa bikin pasangan kakak nggak galak lagi dan rajin-rajin ketawa bersama. Supaya tetap bisa awet muda. Terima kasih kak. Terus dia, aku juga galak banget loh kalau ribut sama dia. Iya, nggak apa-apa sih. Kan ini aku berarti dapat bahan ya ketika mereka lagi galak-galakan berdua. Apalagi ada lagi nggak sih? Komennya cuma itu doang. Baca lagi nih, ini namanya si cewek sedang di hoovering, ditarik lagi si mantan ke dalam hubungan yang toksik. Ini pola permainan manipulasi, weh berat banget. Untuk mengontrol daripada cari suplai baru mending narik lagi supaya yang lama yang udah ketahanan kelemahannya buat dikontrol, habis itu di love bombing alias dikasih janji-janji manis palsu ntar juga dibuang lagi. Udah polanya kayak gitu. Berarti kalau menurut dia nih yang nulis nih ya, berarti salahnya Ari Lasso. Ada lagi nggak? Kami warga Threads menjamin bahwa lelaki tersebut adalah milik kakak seorang. Kakak tenang aja. Iya aku jadi inget ya. Dulu tuh kan salah satu keributannya tuh gara-gara Ari Lasso dianggap WhatsAppan sama cewek. Yang katanya Ari Lasso ternyata ternyata bukan cewek itu yang dia tuju. Salah WhatsApp gitu kan. Karena yang ceweknya itu kan sempat kita undang. Karena dia sempat merasa kayak kok kenapa aku yang kena gitu ya, orang dia duluan yang WhatsApp. Oke, berarti sebenarnya yang harus di warning siapa tuh yang suka WhatsApp. Oke, kita masuk ke era di mana iya juga ya. Tapi aku cuma mau ngingetin aja, tapi nggak apa-apa sih ya. Setiap orang tuh berhak bermain sosial media. Jadi semuanya siap-siap, ini adalah fase di mana ibu-ibu main Facebook, bapak-bapak juga main Instagram dan TikTok. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya Melanie Ricardo berikut ini. Kita
sudah bersama dengan Duta Unboxing Hampers ya kan? Apa kabar Bu? Ibu bawa hampers apa hari ini kesini? Mohon maaf Bu, kayaknya sekarang aku udah kalah. Aku udah kemarin sampaikan di Spill the Tea bahwa aku kedahuluan. Sama siapa? Tante Dewi Motik Pramono. Tante Dewi Motik pagi. Udah unboxing tapi acara pagi kan. Oh, itu bukan keduluan dong. Acaranya beda emang. Tapi Tante udah share. Udah gitu. share. Oh, itu yang. Jadi bisnis unboxing sekarang adalah Tante Dewi Motik. Jadi masalah duluan ya. Apakah itu yang membuat kamu unboxingnya pada saat acara masih berlangsung? Ya itu kan sebenarnya acaranya masih berlangsung. Terus kenapa ke mobil? Karena kan netizen tuh banyak yang udah bilang, "Kak, unboxing kan tiap aku misalnya ke acara, pasti mereka nitip tuh, Kak, unboxing dong, unboxing gitu." Memang ada yang nitip ya netizen ya? Iya, terus kalau misalnya kan dulu ada juga waktu kawinan Luna deh kalau nggak salah, ada yang buka di on the spot gitu. Cuma pasti kan berisik gitu. Jadi mobil kan nggak jauh, ya udah. Sebenarnya acara udah mau hampir, ya udah berlangsung, udah mau kelar. Iya gitu, tapi kan aku banyak teman-teman. Itu kan aku bilang kan itu kayak hampir semua ada di situ lah gitu. Jadi balik lagi karena di VIP table itu masih banyak semua teman-teman walaupun udah hampir usai acara. Oke. Nggak, kenapa harus di mobil gitu, nggak nunggu di rumah? Jangan dong. Jangan dong. Kelamaan. Nanti takut ada yang dulu. Ya kan kalau konten itu kan ada itu kan momentum ya soalnya ya. Tapi ya pros and cons itu diterima aja karena kan setiap orang itu berhak untuk kasih pendapat. Betul. Apakah karena banyak yang kontra, banyak yang menghujat kamu itu yang membuat kamu hapus postingan unboxing di dalam mobil? Tapi tenang, kita sudah rekam sebelumnya jadi kita punya. Masih ada nggak postingannya? Masih ada. Kontennya tidak pernah dihapus. Kenapa tidak dihapus? Ini kemarin juga aku meluruskan kepada netizen yang mungkin udah gonggong tapi menurut aku kurang tepat. Maksudnya gini, terlepas dari pros and cons aku menerima. Kan setiap orang boleh punya pendapat. Tapi kenapa aku tidak menghapus? Karena menurut aku tidak ada sama sekali kata-kata aku yang menjatuhkan dan menjelekkan. Muka kamu aja sih. Ya kalau masalah muka karena I was hurry, cepet-cepet. Buru-buru dia. After that, temen gue udah WhatsApp, Bright McKnight udah hampir habis. Teman-teman udah pada foto. So gue cepet-cepet. Mungkin kalau wah kurang excited, oke. Next time kalau bikin unboxing harus lebih excited, yes diterima. Tapi kenapa nggak dihapus? Karena menurut gue there was no word. Jadi masih ada. Yang kasar ataupun menjatuhkan. Tapi itu mungkin ada orang juga yang komentarin ini cara kamu ngelempar boxnya ke belakang itu. Tadi nggak ada sih. Boxnya. Boxnya. Sebenarnya waktu pas Luna juga itu kan kita namanya orang unboxing itu kan pasti hey gitu kan. Konsepnya gitu ya. Mungkin kalau yang dibuang isinya, bener gak? Misalnya isinya nih dibuang, baru sih nggak sopan. Cuma kan ya itu kan buru-buru gitu dan itu kantongan gitu loh. Tapi anyway, terima kasih buat masukannya. Berarti kan kontenku ditonton next time. Betul. I'll do better. Oke, ini kita baca dulu komentarnya ya. Tak lengkap tanpa ada komentar netizen. Curigaku dia kondangan cuma untuk review. Curiga aku, jangan-jangan kamu follow aku cuma pengen tahu hampersnya apa tuh di unboxing tapi kamu bener waktu itu bilang sama Bunda Maya minta diundang gitu supaya kamu bisa review hampersnya. Bilang, gue mah apa adanya. Bun, undang apa? Jadi aku bisa unboxing gitu. Aku bilang emang. Iya. Kamu yang waktu itu nggak diundang soalnya? Enggak, karena kan juga sebenarnya kan ya hanya berteman, circle-nya tidak terlalu dekat kan. Tahu gitu aku juga gitu ya. Ada lagi yang komentar juga nih. Ini komentarnya coba kita baca ya. Oke, komentarnya lebih ini. Siapa sih yang mulai duluan review hampers? Menurutku kurang sopan. Nggak apa-apa sih review hampers juga, kenapa kurang sopan? Menurut aku tergantung sih ya, maaf banget netizen, tergantung. Kalau misalnya kita bilang nih, aduh hampersnya kok begini sih, harganya di Google dicari tahu. Mungkin nggak sopan. Tapi karena banyak orang yang ingin melihat ya, mungkin pengen tahu tapi tidak diundang karena kan nggak ada hubungan dekat gitu. Jadi mungkin buat mereka ada rasa penasaran yang terjawab. Iya, soalnya ada yang pengen tahu gitu kan. Kita pengen tahu. Dan terbukti kalau misalnya nggak pengen tahu, konten itu pasti tidak akan ditonton sebanyak orang itu. Betul. Kamu berapa ini yang nonton nih? I don't know, 6M atau 5M lupa lah. Serius? Iya, karena cepat juga. Oh iya, karena kamu duluan ya. Dan orang makanya di mobil supaya cepet duluan. Nomor satu siapa? Tante Dewi Motik. Tapi kan beliau beda pagi kan. Beliau yang mereka dapat emas itu ya. Beliau juara Tante Dewi Motik loh. Ada lagi komen berikutnya. Ada yang bilang gini, pernah baca pernikahan bukan tempat untuk mengomentari makanan, dekorasi atau penampilan pengantin. Yang sederhana bagi kamu bisa jadi hasil perjuangan besar bagi pengantinnya. Nah ini aku mau bantah.
Kalau aku bilang, aduh ini segini doang ya, kamu bisa ngomong gitu. Betul. Tapi di konten saya tidak pernah menjelekkan, mendiskreditkan. Kalau ekspresi, kamu bisa kasih masukan, saya terima. Karena menurut aku ekspresi itu bisa double interpretation. Maknanya, ya, macam-macam. For you and for me could be different. Kita bisa berdiskusi. Tapi kalau ada kata, saya udah sampai tulis di netizen. Kalau ada kata saya yang menjelekkan, kamu capture, you send it to me. Gak ada. Duh, ya. jangan. Tidak ada. Yang berikutnya ada lagi, apa lagi? Ada lagi yang bertanya nih. Baru keluar dari gedung resepsi naik mobil langsung unboxing. Maksudnya supaya apa sih? Udah dijawab tadi ya. Ya. Nanti next time aku dari rumah deh. Ada lagi yang nanya. Emang dulu dia hampers kawinannya apa sih? Udah gue jawab, gunting kuku. Iya kan? Udah gue Lucu jawab. juga loh. Unik juga loh gunting kuku ya. Ya daripada gunting rumput. Unik juga, nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, netizen ada lagi coba yang panjang lebarnya. Ini masih soal unboxing souvenir. Bela-belain banget ke parkiran wedding venue. Iya sih, walaupun kata-katanya nggak julid, tapi cara penyampaiannya berbicara ekspresi. Tapi cara penyampaiannya berbicara, ekspresi udah terlihat jelas kok nggak puasnya terhadap souvenir yang di unboxing. Si paling demi viewers. Ada lagi nih yang lebih buat konten unboxing souvenir dalam mobil. Lain kali buat konten unboxing souvenir langsung di pelaminan aja pas acara salaman berlangsung. Kalau pengantinnya suruh, aku mau. Kalau pengantinnya suruh ya, tapi kalau misalnya pengantinnya nggak suruh, itu menurut aku sih nggak proper. Nggak, lagian tuh hampers itu biasanya kan kasih kalau pas mau pulang. Udah selesai. Iya. Tapi anyway, terima kasih netizen. Mungkin kalau misalnya dianggap nggak tepat di mobil, it's okay. Kan namanya masukan, itu kan betul. Progres untuk kita. There's always room for improvement. Terima kasih ya. Tapi kalau dia kan sering mengatakan bahwa Melanie adalah duta unboxing hampers ya kan. Coba kita lihat perjalanan dia mengunboxing hampers. Itu dimulai dari tahun berapa? Coba kita lihat yang berikut ini. Ternyata ya namanya konten itu tetap ada demand-nya juga ya. Iya dong, karena demandnya tinggi, brand mulai masuk kan. Tapi ya itu aku bilang tadi kan, itu awalnya benar-benar gak niat Kak. Awal dari Atta Aurel deh kalau nggak salah. Itu benar-benar iseng-iseng di rumah belum makeup. Sayang kita kan udah habis makeup kan, sayang dihapus. Udah aja Cenah bikin, ternyata orang suka. And then setiap aku pergi, kayak aku kemarin pas datang ke resepsinya, itu baru posting story aja pengantin, Kak jangan lupa unboxing. Jadi mereka emang pengen tahu, tapi masukannya aku terima. So next time ini untuk bahan pertimbangan aku untuk membuat kalau ada unboxing lagi. Tapi kamu ya kan banyak orang yang komentar ekspresi kamu. Kamu jadi nggak enak kan gitu nggak sih sama El, sama Syifa atau Bunda Maya gitu? Aku berusaha mikir gini Kak, aku ada yang paling penting buat aku ada ngomong yang kasar, ngomong yang jelek, ngomong yang menjatuhkan orang nggak gitu. Tapi kalaupun aku ketemu langsung ketemu sama mereka, pasti aku akan misalnya, itu nggak ada niatan sama sekali ya gitu. Tapi ini menjadi pemikiran juga ya bahwa kan mereka banyak fansnya, banyak shippersnya gitu. Itu kan juga sebuah resiko ya. Iya. Kalau ada sesuatu yang tidak memuaskan tuh kan. Betul. Tapi aku udah kebiasa karena kan aku artis. Maksudnya gini, lu public figure, pros and cons. Biasa. Lu pernah dipuja, lu harus siap kalau lu dihujat. Kalau memang ada kekurangan ya terima aja sebagai masukan. Kalau lo kuat, lu baca. Kalau lo nggak kuat secara mental, gak usah dibaca banyak-banyak, tapi itu untuk bahan, untuk pertimbangan membuat konten-konten lebih baik yang lebih disukain. Tapi itu resiko kerjaan. Oke, baik, keren. Nanti kita ngobrol lagi sama Melanie. Berikut kita memasuki juga bintang tamu kita selanjutnya yang bikin konten dan dihujat juga. Tapi nggak unboxing ya, jangan unboxing dia. Nah, itu dia. Di Kandia kok gue nggak diundang, gue bisa unboxing tuh. Cuma sehari, Wak. Nggak, kita mesti tanya ya, ada hampersnya nggak walaupun itu adalah sebuah konten? Adalah hampersnya. Ada hampersnya? Welly ada hampersnya kok. Kok aku nggak dikirim? Kita lihat dulu profilnya Po Eli Sugigi berikut ini. Kita sudah bersama dengan Po Eli. Apa kabar Po? Baik, cantik aja sih. Masya Allah. Kita lihat ini apa sih yang mau kita bahas? Viral ijab kabul menikah 6 kali. Netizen malah curiga. Salah. Dia udah klarifikasi ya. Nah, tapi itu kan konten ya Po. Konten. Ya Allah, mukanya gede banget sih dia. Tapi aku jadi bertanya-tanya, apakah konten ini kan mirip sama yang pernah dilakukan sama Irma Dharmawangsa dan Irfan ya? Satu mua soalnya. Satu mua. Satu mua, dan sebelum Irma sama Irfan jauh berapa tahun lalu, aku jadi model Ega terus. Dari zaman sama Adit, aku jadi model pengantin terus. Tapi ada adegan ijab kabulnya nggak? Pernah ada. Oh, pernah lagi ada sama juga? Aher aku ijab kabul juga. Tapi nggak pakai ngomong beneran apa cuman gini? Karena kan gitu pakai musik. Lagi sama Aher malah ada juga. Ada ucapannya? Ada ucapannya. Itu di Lampung. Oh gitu. Di Lampung, tapi kan ini beda orang. Oh. Kita tidak misalkan Haki dan Aher tidak sama sifatnya gitu kan. Jadi
Maksudnya tidak sama sifatnya tuh gimana? Dia bisa nerima. Si Aher? Aher bisa nerima. Yang ini mungkin banyak pertimbangan dibilang sama netizen lah. Yang dibilang pengen pansos, pengen tenar, numpang cari uang lah ini. Tapi kalau gitu. Aher kan emang beneran waktu itu deket sama Po Eli. Aher deket sama aku. Kalau Tapi kan itu sebelum Haki emang deket sebagai sahabat, sebagai join untuk kita cari uang, itu endorse. Udah perjanjian dari awal seperti itu. Aher kan dulu juga join cari endorse dulu. Awalnya. Terus akhirnya jadi deket beneran. Aku main hati kalau sama Aher. Kalau sama Haki? Main hati-hati. Main hati-hati. Coba ada video ijab kabul dan klarifikasi dari Po Eli seperti apa? Kita lihat yang berikut. Ya jadi itu ternyata sebuah konsep ya kalau dari makeup artis atau yang menjual paket pernikahan. Jadi pemotretannya itu ada videonya untuk menggambarkan simulasi itu yang Po Eli bilang. Cuman kita disayangkan itu nggak pakai simulasi pas ijab kabul, nggak pakai musik itu doang. Kenapa? Seharusnya kan semua pakai musik. Ada emang bedanya apa kalau pakai musik? Jadi ijab kabul disangka kita mempermainkan agama. Oh gitu. kalau pakai musik? Kan nggak kedengeran suaranya Eli Suhari atau terima nikahnya. Orang real aja dapat apartemen, dapat duit. Wah orang langsung, wah Eli banyak duit nih gitu kan. Gitu. Terus langsung kaya dia dapat apartemen. Itu enggak, itu bohong semuanya. Oh itu hanya simulasi simulasi doang. aja Jadi gitu. karena kata-katanya ditayangkan jadi banyak hujatan. Seharusnya kan pakai musik gitu. Jadi kenapa Po Eli bikin klarifikasi sih? Terus kayaknya lebih kesel ketika dibilang Po Eli tuh dituding haus kasih sayang. Iya, Itu aku paling kesel wanita jujur ya, aku tuh bukan wanita seperti itu Kak. 3,5 tahun aku sendiri, tidak pernah aku sama laki-laki dan aku masih punya iman yang kuat banget untuk laki-laki itu. Orang bilang aku murahan, aku penjual apalah begini jelek. Aku baca, sebenarnya aku nggak pernah tanggapin netizen ya. Bodoh amat tinggal ngasih makan aku. Begini kan aku cari uang, aku begini cari duit Kak. Kebetulan Haki cocok sama aku untuk dia suaranya bagus, dia model. Dia bisa fashion show sama aku, diundang ke Malang, diundang ke Pekalongan, aku sama Haki dari 2003. Dari 2023 setelah aku sama Aher, aku guide Haki gitu. Untuk bersahabat, kolaborasi, duet. Tapi kenapa netizen selalu memandangnya rendah? Karena kan emang image aku seperti itu kali ya. Tapi kan aku mencari uang, halal. Allah yang tahu, netizen nggak mau tahu. Aku susah, aku cari uang, aku nggak dikasih nafkah. Mereka nggak tahu. Ini Po Eli sejak kapan sih Po Eli ngerasa kesel kayak gini nih setiap kali ada netizen menuding, oh nikah melulu sih haus kasih sayang ya apalah gitu. Ada kata-kata tersinggung aku kemarin yang aku disangkanya penjual itu. Gitu kan aku nggak pernah aku seperti itu sama sekali. Aku dirayu orang pun pernah aku nggak pernah tanggapin. Dikasih iming-iming uang, gambar-gambar yang porno, aku nggak pernah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau Kak, gitu kan. Aku bukan murahan gitu. Aku mesti menjaga iman aku. Aku nggak akuin aku jelek. Aku nggak cantik, tapi seenggaknya aku punya hati yang baik sama orang untuk membantu orang mencari nafkah, mencari uang, itu aja sih. Itu yang menyakitkannya karena sakit Kak, aku sakit hati banget digituin orang. Kenapa sih aku cari uang seperti ini? Kalau aku cantik, aku langsing, mungkin aku jadi model beneran ya. Tapi ini Tega tuh udah baik banget sama aku, dikasih kesempatan setahun 2 kali untuk menjadi fashion show di mall-mall gitu. Karena seru, ada Po Eli tuh rame, Po Eli bisa ngelawak, Po Eli bisa jadi MC, habis jadi pengantin aku jadi MC. Aku nyanyi. Nyanyi juga. Jadi apa sih yang salah dari aku nih, apa gitu. Iya, lama-lama mungkin jadi ini ya, jadi kepikiran. Aku sakit Kak, karena aku kalau misalkan aku nggak omongnya aku udah sakit. Aku udah hidup sekarang sendirian gak sama anak-anak. Aku udah sendiri hidup, udah tolong aku cuma cari bahagia, cari uang gitu loh. Kita lihat nih komen netizen ada yang nasihatin Po Eli bunyinya apa nih ya. Po Eli dan Mas Haki, mohon maaf sebelumnya saya ikut berkomentar di postingannya. Semua orang mengejar mimpi dan cita-citanya termasuk seorang pekerja seni dalam menggapai karirnya. Tapi disayangkan ada video dan cuplikan proses akad nikah yang sakral digunakan hanya dijadikan sebagai konten. Mungkin untuk kalangan entertain paham itu bagian dari pekerjaan, bisa untuk kepentingan photoshoot atau yang lainnya. Tapi bagi orang awam menganggap itu proses pernikahan sakral. Mungkin next lebih berhati-hati dalam membuat konten yang sensitif dan bersinggungan dengan hal-hal yang sakral. Terima kasih. Ini juga lagi ya, ini adalah kritik yang juga diterima sama Po Eli, juga sama mungkin juga sama yang menyelenggarakan gitu ya, bahwa ya walaupun itu pernah dilakukan gitu ya, tapi mungkin dalam menyajikan ke depannya mungkin itu bisa koreksi. Tapi yang menjadi persoalan buat Po Eli juga adalah komentar-komentar netizen yang menghujat itu ada bagian yang menyinggung, karena menurut Po Eli apa yang dikerjakan Po Eli itu adalah untuk halal, mencari uang, tidak melakukan hal yang di luar batas norma,
Dan bahkan untuk persiapan itu Po Eli melakukan dengan serius. Untuk photoshoot memakai baju pengantin itu Po Eli diet puasa muntih. Bahkan sampai masuk ke rumah sakit gara-gara asam lambungnya naik. Kita akan bahas dalam berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik.